Halo, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Masih dengan saya Imri Erungan. Ya, duduk-duduk santai sambil membahas firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik saudara melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat ya. Jadi Alkitab sudah memberitahukan, menggambarkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir katanya akan datang masa-masa yang sukar. Dan apakah ini sudah terjadi? Sudah, saudara ya. Sedang terjadi ya hari-hari ini ya, masa-masa yang sukar. Nah, namun saudara, masa-masa yang sukar itu pengertiannya sangat luas. Ya, tetapi kita akan melihat masa-masa yang sukar menurut Alkitab. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, itulah kesukaran menurut yang Alkitab gambarkan ya. Masa-masa yang sukar akan terjadi. Masa-masa yang sukar itu seperti apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, itu. Apakah ini sudah terjadi? Sedang terjadi, saudara. Bahwa banyak manusia yang mencintai dirinya sendiri, saudara ya, dan menjadi hamba uang. Artinya, saudara, nggak peduli dengan orang lain. Ya kan? Memang tidak salah kita mencintai diri kita sendiri, diri kita sendiri kok. Tetapi maksudnya Alkitab bukan seperti itu. Maksudnya Alkitab adalah mencintai dirinya, artinya kita sudah tidak punya kasih lagi kepada orang lain. Kita sudah gak mempedulikan lagi orang lain. Kita gak peduli lagi dengan siapapun. Pokoknya hanya kita, dan kita. Padahal Paulus berkata apa? Jangan kamu mementingkan dirimu sendiri saja. Tapi yang harus kita pentingkan adalah kepentingan bersama, ya. Nah, jadi itulah maksud firman Tuhan. Mencintai dirinya sendiri artinya sudah tidak ada kasih lagi kepada orang lain. Selanjutnya menjadi hamba uang. Wow, luar biasa saudara ya. Betul bahwa hari-hari ini orang-orang diperbudak dengan uang. Hari-hari ini orang-orang diperhamba dengan uang. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga pada orang-orang Kristen, saudara. Orang-orang Kristen sekarang sudah diperbudak, diperhamba dengan uang, tapi nggak sadar. Iya kan? Maksudnya diperhamba, diperbudak oleh uang bagaimana, saudara? Ya. Saudara ingat nggak firman Tuhan berkata, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tapi coba saudara lihat, banyak orang-orang Kristen yang masih mengejar duit, saudara. Mengejar uang. Sudah ada pekerjaannya, saudara. Waduh, seakan-akan satu hari sama dia tidak ada lagi hari istirahat. Dari pagi ketemu pagi kerja terus, saudara. Dia sudah kerja dari pagi jam 7 pulang jam 4 sore. Dia masih lagi, saudara, cari pekerjaan sampingan dari jam 5 sore sampai jam sekian. Jam sekian dia masih lagi cari pekerjaan sampingan. Kenapa? Hanya gara-gara uang. Hanya karena apa? Alkitab bilang apa? Dengan memburu uanglah orang tak sadar lagi sudah tersesat. Mengapa, saudara? Iya. Karena uang membuat kita lupa segalanya. Lupa istirahat. Bisa lupa makan, saudara. Bisa. Lebih celaka lagi, lupa Tuhan, saudara. 6 hari sudah bekerja. 7 hari pas mau ibadah, saudara, dia kerja lagi. Itu yang saya beri nama orang yang diperhamba dengan uang. Orang yang diperbudak dengan uang. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan bagi saudara-saudara dimanapun engkau berada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan pendapatanmu, ya. Ingat Alkitab bilang apa? Dengan memburu uanglah
tidak sadar orang sudah tersesat meninggalkan jalan kebenaran. Ya. Kenapa begitu? Iya, oh iya dong. Karena uang kita lupa istirahat. Karena uang kita lupa makan. Karena uang kita bisa lupa Tuhan loh, saudara-saudara. Makanya hati-hati, saudara-saudara. Ayat selanjutnya, mereka akan membual. Bayangkan, saudara-saudara. Ya. Mereka akan membual. Kemudian menyombongkan diri. Waduh. Coba saudara lihat. Bukankah banyak orang hari ini sombong? Dengan pendapatannya, dengan kedudukannya, wah, dengan posisinya, dengan jabatannya. Waduh. Ingat bos. Semua itu hanya titipan Tuhan. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong, itu hanya titipan Tuhan. Kalau engkau sombong sekejap saja Tuhan bisa ambil. Ingat apa kata Yesus. Kepadamu akan diambil dan kepada orang lain akan ditambah. Kalau engkau sombong, sekejap aja Tuhan ambil. Makanya jangan sombong. Kalau Tuhan berkati posisimu, hanya dalam waktu singkat engkau naik jabatan. Jangan kau sombong. Haleluya. Selanjutnya, apa katanya? Mereka akan menjadi pemfitnah. Inilah masa yang sukar, saudara. Sorry untuk mengatakan masih banyak orang-orang Kristen yang menjadi pemfitnah, saudara. Difitnah si anu ini dengan si anu ini, dia fitnah si A dengan si B. Masih banyak. Pesan saya cuma satu, bertobat, saudara. Selanjutnya apa katanya? Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Lihat, banyak anak-anak sekarang, saudara, yang memberontak kepada orang tua. Bahkan coba saudara lihat, di media sosial anak-anak pukul orang tua, disiram orang tuanya. Inilah masa yang sukar, saudara, yang Alkitab gambarkan. Maka perlu kita melihat kembali, saudara. Kita ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau kita anak Tuhan, saudara, Alkitab bilang apa? Hei anak-anak muda dimanapun engkau berada, kasihilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu, saudara. Ya. Ayat selanjutnya dia berkata apa? Tidak tahu berterima kasih. Banyak orang sekarang yang gak tahu berterima kasih, saudara. Sudah ditolong, 3 tahun kemudian dia diberkati Tuhan. Dia lupa yang menolong dia. Saudara-saudara dimanapun engkau berada, jadilah engkau orang-orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau tahu berterima kasih, saudara, maka engkau juga tahu, saudara, berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya dia berkata apa? Tidak mempedulikan agama. Inilah masa yang sukar yang sedang terjadi, saudara. Orang-orang tidak mempedulikan agama, termasuk orang Kristen, saudara. Karena saya sedang berbicara Alkitab hari ini. Banyak orang-orang Kristen yang gak peduli dengan agamanya. Banyak, saudara. Coba saudara lihat. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak gembala-gembala yang memberitakan firman Tuhan lewat media sosial. Lihat aja tuh di situ. Berapa banyak orang yang nonton. Kenapa? Buat mereka gak peduli begitu-begitu, saudara. Hai orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, bangunlah imanmu sesuai dengan ajaran agamamu, supaya engkau tidak tersesat. Ada banyak orang tersesat. Kenapa? Banyak orang Kristen tersesat. Kenapa? Karena gak mempedulikan agamanya dia sendiri. Bayangkan, saudara. Bahkan sorry untuk mengatakan ini, ada banyak orang hanya sekedar ke gereja aja lah, daripada nggak ada kegiatan di rumah. Ke gereja aja lah, daripada pendeta itu marah. Ke gereja aja lah, mengisi absen ya. Supaya orang lihat saya itu rajin. Aduh, saudara-saudara dimanapun engkau berada, ini yang saya sebut orang-orang, ini yang Alkitab sebut orang-orang yang nggak mempedulikan agama, saudara. Agama hanya main-main sama mereka. Kepercayaan hanya main-main, iman hanya main-main kepada mereka. Jadi ingat, Alkitab sudah menggambarkan masa yang sukar itu adalah orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Jadi saudara-saudara,
Alkitab sudah memberitahukan kepada kita. Kita lanjut. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Bayangkan, saudara. Tidak tahu mengasihi. Hilang lagi kasih itu. Padahal saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggallah ketiga hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Maka saudara-saudara, orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, jangan berhenti berbuat kasih. Kasih itu paling besar nilainya. Selanjutnya, tidak mau berdamai. Nah ini dia. Banyak orang-orang Kristen yang gak mau berdamai, saudara. Apa itu? Dia yang salah kok saya minta maaf. Dia yang hina saya kok saya minta maaf. Bos, bisa gak kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Mau kita dijahati, kita harus belajar hidup damai, saudara. Karena kita bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi saudara-saudara, kalau saudara nggak mau berdamai, saudara masuk pada kategori seperti ini. Masa-masa yang sukar. Orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang membawa damai. Jangan menjadi orang Kristen pembawa malapetaka. Selanjutnya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Itu persoalannya. Banyak orang Kristen hanya ke gereja, ceritain kejelekan orang, ceritain kebusukan orang, ceritain saudara-saudara kekurangan orang. Ini dia. Alkitab sudah bilang, masa yang sukar, menjelekkan orang, suka menjelekkan orang. Bisa nggak kita pakai mulut kita untuk memberkati orang, membangun orang, bukan untuk menjelekkan orang, saudara. Ya kan? Bahkan nggak tanggung-tanggung, saudara. Seisi rumahnya itu dia jelekan. Suami istri jelekan istri, istri jelekan suami, anak-anak jelekan orang tua. Hati-hati, saudara. Selanjutnya, tidak dapat mengekang diri. Ini juga persoalannya. Banyak orang-orang Kristen juga yang tidak dapat menahan diri, saudara. Tidak dapat mengekang diri, sorry. Sudah punya istri, cari lagi perempuan lain. Sudah punya suami, cari lagi laki-laki lain. Yang lebih parah lagi, tertarik pada suami istri orang. Yang lebih parah lagi, saudara, tertarik pada saudara perempuan istri orang, maksud saya. Laki-laki suami orang. Itu parah, saudara. Tidak dapat mengekang diri. Sudah tahu susah. Mau yang aneh-aneh. Udah tahu hidup bercukupan. Mau beli yang gini. Ini yang firman Tuhan sebut tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menahan diri, saudara. Hati-hati, saudara. Selanjutnya apa? Garang, tidak suka yang baik. Waduh. Wah. Orangnya garang. Gak suka dia yang baik-baik. Gak suka dia. Pesan saya, saudara, hati-hati. Ya. Firman Tuhan sedang digenapi. Saya berdoa supaya engkau jangan masuk dalam kategori seperti ini. Engkau gak mau yang baik. Banyak orang begitu. Gak suka dia yang baik-baik. Tapi kalau yang jahat-jahat, wah mau dia. Saudara. Ayat berapa sekarang? 4. Suka mengkhianat. Waduh. Bayangkan, saudara ya. Suka mengkhianat. Banyak orang pengkhianat, saudara. Banyak orang sekarang ini jadi pengkhianat. Loh, Alkitab sudah bilang loh. Suka mengkhianat katanya. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, anak-anak mengkhianati orang tua. Terjadi, saudara. Banyak, saudara. Sesama seiman saling mengkhianati. Aduh. Udahlah, gak terjelaskan lagi itu, saudara. Artinya masa yang sukar itu, saudara, juga adalah suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Banyak orang Kristen gak berpikir panjang, saudara.
Maka banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus karena nggak berpikir panjang. Banyak orang Kristen meninggalkan imannya kepada Yesus karena nggak berpikir panjang. Karena nggak berpikir panjang, saudara. Belajarlah kita berpikir panjang. Mengapa orang bercerai? Karena nggak berpikir panjang, saudara. Seandainya dia berpikir panjang, pernikahan itu telah dipersatukan oleh Tuhan, berarti tidak boleh bercerai. Apapun masalahnya, mau ribut kamu apa, tidak boleh bercerai. Ya, tapi kalau dasarnya pikirannya pendek, saya sudah disakiti, saya sudah sakit, harus pisah ini, harus pisah. Bodoh, saudara. Belajar kita berpikir panjang. Banyak orang bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena nggak berpikir panjang. Seandainya dia berpikir hidup itu berharga di mata Tuhan, dia nggak akan melakukan seperti itu. Kenapa orang mencuri? Karena nggak berpikir panjang. Kalau dia berpikir panjang, kalau saya mencuri, saya pasti ditangkap, saya pasti dipukul, saya pasti dipenjara. Pasti dia nggak lakukan. Ada banyak hal lagi lah, saudara. Selanjutnya apa? Berlagak tahu. Nah ini dia. Orang sekarang bilang sok tahu. Banyak orang sok tahu, saudara. Padahal nggak tahu. Makanya Amsal bilang apa? Banyak orang menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sok tahu sih, saudara. Banyak orang-orang yang sok tahu sekarang. Ya. Padahal nggak tahu apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Betul. Padahal Paulus sudah bilang apa? Matikan segala keinginan dagingmu. Tetapi apa, saudara? Kita lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Yang penting daging kita ini, saudara, terpuaskan. Yang penting daging kita ini, saudara. Waduh. Apa yang kita mau lakukan? Yang penting daging kita ini puas. Yang penting daging kita ini terasa enak. Padahal yang Tuhan inginkan tidak seperti itu. Hati-hati, saudara. Orang-orang sekarang lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Tuhan. Oh ya, jelas Alkitab bilang. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Banyak, saudara. Selanjutnya apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Oh, ini dia. Secara dunia, kelihatan mereka beribadah. Padahal di dalamnya apa tadi? Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, nggak peduli agama. Kelihatannya sudah orang beribadah. Tetapi di dalamnya, kelihatan aja mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab udah pesan. Jauhilah, hindarilah mereka itu. Orang-orang seperti itu harus dihindari, saudara. Orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu, tidak menuruti Allah, tidak menuruti firman Tuhan, tidak menuruti ajaran firman Tuhan. Jauhi, saudara. Anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Kalau ada orang mengajak engkau hari Minggu gak usah ibadah, kita pergi sini aja. Ayo kita mabuk-mabuk, kita gini-gini. Jauhi, saudara. Gak usah ikut. Kalau engkau ikut, engkau bodoh. Karena kita bilang jauhilah mereka itu. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Lihat, kerja mereka tuh hanya begitu aja. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini yang bahaya. Berkali-kali diajar pun mereka tidak mengenal. Kalau saudara ingat, saudara, ada berapa benih yang Yesus perumpamakan? Yang jatuh di tanah ini, di tanah itu, di tanah itu. Dan yang paling terakhir jatuh di tanah yang baik.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang paling bahaya. Walaupun diajar berkali-kali, mereka nggak mengerti kebenaran. Ini yang terjadi, saudara. Banyak orang nggak mengerti kebenaran. Walaupun berapa kali diajar. Padahal, saudara, Yakobus bilang apa? Seharusnya engkau jadi pengajar. Kenapa engkau masih mau diajar? Iya kan? Makanan keras untuk orang dewasa, susu untuk anak-anak. Seharusnya engkau sudah jadi pengajar. Bukan berkali-kali lagi diajar. Banyak orang berkali-kali diajar, tapi nggak mengenal juga, saudara. Ini yang payah, saudara. Sudah diajar, tapi tidak mengenal. Bukankah itu yang sedang terjadi? Kita mengajar, berkali-kali diajar. Tidak juga mengenal kebenaran. Mau apa kita bilang? Itu namanya kedegilan. Bebal, saudara. Berkali-kali diajar. Jemaat-jemaat sudah berkali-kali diajar, tapi nggak mengerti juga. Itu bebal, saudara. Degil. Mau apa lagi kita bilang? Makanya Daud pernah berkata apa? Kedegilan hati. Firman Tuhan berkata apa? Kedegilan dan apa? Tegar tengkuk. Gak bisa diatur. Padahal firman Tuhan sudah atur, firman Tuhan sudah arahkan, firman Tuhan sudah didik. Tapi gak mau berubah-ubah juga. Mau apa kita sebut? Bebal. Degil, saudara. Makanya ayat 9 bilang apa? Sudah pasti mereka itu tidak akan lebih maju. Ingat itu. Kesimpulan dari ayat ini berkata apa? Sudah pasti mereka itu tidak akan lebih maju. Maka saudara-saudara dimanapun engkau berada, saya berharap saudara-saudara dan saya mendorong saudara untuk lebih jauh mengenal firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, saudara. Supaya engkau tidak masuk pada kategori-kategori yang telah diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini, ya. Alkitab memberitahukan kondisi-kondisi manusia di akhir zaman ini. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara tidak masuk pada kondisi seperti ini, saudara, ya. Saya berdoa saudara masuk pada kondisi-kondisi yang Tuhan inginkan. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, ya, hiduplah di dalam firman Tuhan. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Jangan hanya engkau sekedar Kristen, saudara. Ya, tapi engkau bukan pengikut yang sungguh-sungguh. Engkau bukan beriman yang sungguh-sungguh. Maka pesan saya, jadilah engkau ya orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya apapun tidak akan membuat engkau hanyut, tidak akan membuat saudara engkau tersesat. Karena engkau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.